depannya? Siapa sih yang ingin Kak Ivonne atau rencana planning project lagi untuk konser lagi? Ya, untuk sekarang ini kan memang aku kepengen kemarin tuh Lesti, ya kan. Tapi memang belum, kita sudah bicara juga. Aku udah benar rugi, Mas. Rugi? Aku udah rugi. Kenapa tuh? Bisa dikit kenapa Aduh, ruginya, rugi Kak Ivonne? 150 juta. Gara-gara apa? Pasti ada. Tapi dukanya, Mas, itu nggak akan terlupakan dalam hidup. Apa itu? Kenapa itu? Konser pertamanya Smash hampir batal. Event yang aku gelar. Berarti saat dengan Kobo Junior tuh Kak Ivonne nggak cuma satu kota doang tuh, berapa kota Kak konser itu? Kobo Junior itu ya 8 kota kita meet and greet dulu. Jadi Purwokerto, Kendari 2 kali. Jadi mereka itu ke Kendari itu karena kita yang undang. Jadi pertama kali menginjakan ke Kendari itu naik Lion. Masih kelas ekonomi kita naik naik Lion. Terus Kendari, Banjarmasin, Pekanbaru, Banda Aceh pun. Nah mereka ke Banda Aceh pun itu karena kita yang undang. Jadi di gedung sosial. Gedung sosial itu kita sulap jadi tempat konser. Dan Mataram, nah setelah itu kan aku bikin lagi tuh konsernya Kobo Junior, tapi aku ngesup dari Raja Wali kan. Jadi itu beda lagi tuh, itu konser yang megah karena langsung konsep itu langsung konser. Kalau yang kemarin-kemarin yang 2 tahun itu aku bikin meet and greet. Jadi meet and greet itu kayak jumpa fans tapi show gitu loh. Dan itu lebih berkesan karena kan kita lebih intim hubungan kita sama anak-anak juga sama penonton. Sampai sekarang itu aku masih bersahabat dekat dengan semua komet-komet dari seluruh Indonesia. Kak Ivonne, apa sih yang Kak Ivonne menarik saat dengan kan cukup lama nih ya 8 kota dan Kobo Junior, ada nggak cerita lucu selain tadi ketinggalan personilnya di kereta? Iya, banyak cerita lucu. Tapi anak-anak itu pintar-pintar loh. Satu ya, aku salut sama Iqbal karena di pesawat aja dia tuh belajar. Nggak ada kata, nggak ada waktu yang hilang karena selalunya dia isi dengan belajar. Makanya aku nggak heran kalau dia ke Amerika sekolah karena memang dia mengutamakan pelajaran. Terus Bastian digendong dari kamar, kita udah mau pulang naik Susi Air dari Cilacap ke Jakarta karena nggak bisa lagi naik kereta. Digendong dari tempat tidur, dibangunin karena jam 4 subuh kan, dia nggak mau bangun, masih kelelep-kelelep tuh diangkat, dibawa pulang sampai masuk pesawat. Itu bener-bener aku sampai ketawa. Aku mau foto waktu itu kan, waktu itu kan handphone belum ada kamera kan, tahun berapa itu kan, tahun 2012-13 kan, masih agak-agak jadul. Jadi kamera mana ini mau foto Bastian pakai piyama gitu, lucu kan. Pokoknya kita suka lucu-lucuan. Belum lagi ceritanya tentang Smash. Apalagi Smash, Smash itu benar-benar berkesan karena kan happenings banget ya, zaman dulu hits banget, Morgan. Terus aku tuh paling dekat sebenarnya semua dekat ya, tapi aku pasti di antara semuanya itu pasti ada yang aku ngefans juga kan. Pasti aku sukanya sama Morgan, sama Rafael, sama Bisma. Kita ke pantai, main-main, terus banyak banget fansnya. Aku tuh sampai pusing lihat anak kecil. Kalau ngeliat anak kecil, aduh ini gimana anak kecil banyak banget gitu kan, pusing liatnya. Nah, kalau udah ngasih berapa kota Kak Ivonne dengan Smash itu? Kalau Smash itu aku yang garap Kendari 2 kali, Purwokerto sama Banjarmasin. Jadi Smash itu nggak terlalu banyak. Yang paling banyak adalah Idola Cilik, Kobo Junior, sama konser-konser besar. Tapi Smash itu meskipun hanya 4 kali, tapi berkesan Mas aku. Ada Mas Abud, ada sukanya, ada dukanya. Apa tuh Kak Ivonne? Kalau sukanya, aku ya rezekinya banyak lah dari Smash kan, pasti ya. Tapi dukanya Mas itu nggak akan terlupakan dalam hidup. Apa itu? Kenapa itu? Konser pertamanya Smash hampir batal. Karena pas hari H itu konsernya, papa saya meninggal. Jadi Smash itu udah di Bali, papa saya tuh udah koma, tapi papa saya masih bisa ngomong. Ivonne, dia telepon, kamu di mana? Aku meeting. Kamu kesini dulu, papa mau bicara. Itu udah di rumah udah terkapar gini kan. Ngomong tentang klasitur musik kayak gini-gini segala macem. Kapan Smash datang? Dia masih tahu besok Pak. Nggak tahu, tiba-tiba mungkin karena Tuhan udah manggil, sedih banget. Papa meninggal subuh, jam 4 subuh. Nah, Smash datang jam 9 dari Bali, pesawat pertama. Itu tahu nggak Mas Abud? Nggak ada yang jemput di airport. Semua panitia saya itu
lebih mementingkan pergi ke tempat pemakaman papa saya. Berduka. Iya, berduka daripada jemput smash. Padahal tiket udah sold out dan mereka bertanggung jawab dengan tugas yang saya. Akhirnya saya sendiri yang ada di airport saya sama anak saya sama asisten saya, cuma 3 orang yang jemput smash. Dan smash itu belum tahu kalau papa saya meninggal. Akhirnya mereka tahu kan sedih kan, yang namanya kita lagi euforia, lagi senang-senang, tiba-tiba sedih kan, bingung. Ya kan, kita mau batalin nggak bisa, jadi serba salah kayak bawa si malakama. Akhirnya semuanya mengheningkan cipta lewat rumah saya. Terus kita ke hotel Swiss Bell waktu itu di Kendari, masih suasana sedih, sangat sedih. Dan aku juga masih nangis-nangis karena pemakaman papa juga aku nggak bisa hadir. Aku nggak mungkin bisa tinggalin Smash yang udah dikerubutin sama semua manusia, banyak banget fansnya Smash Blast. Itu benar-benar parah karena itu baru pertama kali Smash ke Kendari. Habis itu malamnya kita nyanyi dan sukacita, pokoknya sukses besar kan. Besoknya aku pergi ke pemakaman papa. Dan abis itu karena saya masih belum puas, karena meskipun memang berhasil, tapi saya pikir saya pengen lagi buat 3 bulan kemudian saya undang dengan honor yang udah 2 kali lipat naiknya. Tapi itu waktu itu saya bikinnya di hotel yang lain lagi ya. Nah tapi selalu berhasil karena apa? Karena kita jual tiketnya, memang kita punya tim sendiri waktu itu kan, fansnya Smash memang banyak Mas Abud, jadi selalunya sold out. Okay. Karena aku pengen datangin artis tuh harus yang terkenal. Kalau nggak terkenal susah jualnya. Kak Ivon, yang kita agak ngecek sedikit ya. Iya. Ini kan lagi rame juga nih Kak Ivon, masalah tiket Coldplay. Iya, yang Coldplay. harganya gila-gilaan. Iya. Menurut Kak Ivon sebagai seorang promotor, wajar nggak sih tiket Coldplay itu sampai segitu mahalnya? Iya. Karena download itu nggak semahal itu katanya loh. Iya memang mahal banget sih, karena kan untuk mendatangkan Coldplay aja itu udah puluhan miliar ya, apa ratusan miliar. Jadi promotor juga kan banyak banget kan pengeluarannya, bayar Coldplay aja udah berapa. Dan memang aku udah lihat sih, aku udah hitung-hitung. Itu untungnya gede banget sih. Gede banget karena sold out kan. Sold out, dan itu nggak mungkin promotor nggak untung. Iya, itu udah dihitung dan memang wajar sih karena memang namanya emang ini banget ya, nomor 1 lah untuk dari segi hiburan. Coldplay itu kan fansnya mendunia dan memang nomor 1 lah untuk grup musik di seluruh dunia yang bisa membuat konser dengan kemasan yang bikin penonton disihir gitu loh. Emang bagus banget. Masih wajar harga situ? Masih wajar, memang wajar. Kita juga udah ada tiketnya. Tapi yang untuk Singapura kan kebetulan kita juga ada jasa penjualan tiket, tapi di internet kan, namanya Justibus. Kak Ivon sendiri nih, Kak Ivon. Kalau Kak Ivon untuk artis sendiri, sebagai promotor itu berapa sih yang paling mahal pernah Kak Ivon jual tiket? Aku jual paling mahal tuh pasti Smash sama Kobe Junior. Aku jualnya tuh berani, aku jual satu orang itu satu kursi VVIP 1 juta. Jadi Mas Abud hitung sendiri aja, kalau VVIP-nya 400 kursi berarti udah 400 juta. Dan memang pintar-pintarnya promotor juga, karena kan di situ ada pajaknya satu ya, pajak korporasi tiket. Kemudian kita juga harus menghitung panggungnya itu mulai dari lighting, mulai dari soundnya, mulai dari segala hal yang berhubungan dengan panggung itu biayanya ratusan juta gitu loh. Jadi kalau kita muter angkanya 1 juta, otomatis dari situ kita sudah harus ada profitnya buat kita juga gitu. Aku udah pernah rugi mas. Aku udah rugi. Kenapa tuh? Aku rugi 150 juta. Gara-gara apa? Ada satu konser, aku nggak usah sebut namanya, konser musik band di salah satu kota, ruginya gede. Itu kenapa alasannya? Gagal di penjualan tiket. Aku salah prediksi karena aku belum punya pengalaman waktu itu. Konser yang aku buat, yang aku yakin itu bisa meledak di Kendari, ternyata tidak meledak karena aku ambil tempatnya bukan di malam minggu. Karena memang artisnya minta jangan hari malam minggu karena dia udah punya tempat di kota lain. Jadi aku ambil di hari biasa, hari Jumat dengan jam 4. Tiba-tiba hujan dan aku selalu percaya kalau konser itu tiket sold out. Kenapa? Karena ini bukan band biasa, band terkenal banget. Nah, band terkenal banget. Tapi ditutup dengan keuntungan di kota lain.
Jadi besoknya semuanya tiket itu terjual. Bayangin gak sih keajaiban? Kita udah lemes nih, aduh kota ini kita rugi banyak banget kan. Wah besok gak bisa rugi nih. Kita jual tiket dari siang, harga tiketnya itu kita turunin Mas. Dari harga 25.000 waktu itu kita turunin jadi 20.000. Berbondong-bondong orang datang. Begitu datang lagi kita naikin lagi. Kita naikin 30.000, 35.000. Itu anak saya Ica, makanya sekarang itu Ica ya. Dia memang benar-benar bisa mengambil ilmu dari bagaimana jadi promotor. Meskipun dia sekarang belum jadi promotor yang benar, dia masih jadi reseller untuk penjualan tiket internasional. Tapi dia ambil ilmu dari saya juga. Berarti Ica turunnya nanti ini. Karena memang dia cita-cita pengen jadi promotor gitu kan. Nah, itu dia ngeliat sendiri, dia yang hitung duit itu sampai orang datang berbondong-bondong banyak. Itu kita punya tim itu hanya penjualan tiket itu waktu itu hanya satu pintu di stadionnya waktu itu di Kabupaten Kolaka. Jadi semua pintu kita tutup, takutnya bocor kan, orang bisa masuk. Semua pintu kita tutup, jadi hanya satu pintu utama. Mereka berbondong-bondong, banyak banget manusia yang datang. Disitulah kita bilang itu keajaiban Tuhan. Makanya kalaupun kita rugi jangan terlalu sedih. Aku waktu itu sempat nangis, gitu nangis. Aduh batin ini gimana ini rugi lah. Soalnya kan sewa soundnya aja udah mahal banget kan. Lighting sama sound itu nggak bisa main-main kalau konser outdoor. Oke, Kevon, mungkin kita tanya terakhir ya. Ini kan udah banyak nih tadi Kevon cerita atas masa lalu yang happening banget. Untuk sekarang nih Kevon, ke depannya siapa sih yang ingin Kak Ivonne atau rencana planning project lagi untuk konser lagi? Ya untuk sekarang ini kan memang aku kepengen kemarin tuh Lesti ya kan, tapi memang belum, kita sudah bicara juga sama manajemennya dari Stream Entertainment. Udah sih, udah dapat info, mudah-mudahan sih mungkin Oktober ya kalau jadi, karena belum berani kontrak juga, belum, karena masih ada hal-hal internal yang harus dibereskan mungkin. Untuk sekarang ini saya masih fokus ke girl band saya dulu CGB. Jadi tanggal 2 Juli ini kita rekaman lagi karena ada salah satu personil yang kemarin keluar kota lama, sekarang balik lagi. Jadi kita mau beresin produk kita dulu. Kenapa kita bisa menjual produk orang lain? Kenapa produk sendiri nggak bisa dijual? Makanya aku pengen ngejual produk aku. Harus berani supaya lagu-lagu yang aku ciptain sendiri, Tunggu Dulu, Bidadari Jelita, Kamu Gila, itu harus bisa masuk pasar bursa musik Indonesia. Nah ini kan kita udah bikin rekamannya kemarin, kita juga udah promo radio, tapi kan belum jor-joran. Nah nanti mudah-mudahan kalau misalnya aku jadi buat Lesti, mudah-mudahan CGB juga bisa tampil. Jadi bisa nyanyi. Kemarin aku udah minta izin sih, aku bilang bisa nggak ya kalau ada satu lagu, misalnya lagu apa gitu, misalnya lagunya itu loh yang Cherry Bell misalnya kan, tapi dinyanyiin versi Lesti, tapi back songnya si CGB gitu kan. Tapi Lesti belum ini ya, masih aku baru bicara sama manajemennya. Mudah-mudahan sih oke gitu. Berarti rencananya planning Lesti? Iya, aku sekarang kalau untuk bikin promotor, bikin musik, aku memang kepengen banget. Tapi karena di Kendari sekarang udah banyak, bukan promotor sih, mereka lebih ada 3, kalau nggak salah ada 3 adik-adik saya juga sih. Mereka sudah sering membuat. Jadi aku biarlah adik-adik yang bekerja. Aku sekarang karena aku sudah merasakan suka dukanya jadi promotor, aku lebih suka menciptakan, dan kalaupun aku membuat, paling aku nggak kejar tayang gitu loh. Paling aku bikin 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi rutin gitu loh. Untuk sekarang saat ini hanya Lesti dulu lah. Oke, Kevon terakhir, itu Lesti apakah pakai Nabila atau Lesti doang sendiri? Kalau usul-usulnya kemarin sih kalau ada Bilar boleh, tapi ini juga kan belum ada kontrak. Nanti kalau sudah ada kontrak belum fix karena mungkin ya mereka masih sibuk, ada persiapan yang lain dulu gitu. Tapi kalau dari kita sih udah siap. Gitu. Kevon dikit ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.